sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Maafin Ibu mengganggu waktunya sebentar ini Bu. Jadi di sini terkait dengan praktek supervisi coaching akademik. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi terhadap Ibu Nurmala. Ibu bersedia Ibu? Insya Allah bersedia. Oke. Terima kasih Ibu Mala. Nah, jadi di sini pada supervisi coaching akademik di sini tujuan supervisi di sini adalah untuk meningkatkan kompetensi untuk melihat serta untuk melihat kesiapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti ya Ibu. Untuk itu Ibu boleh saya tahu ini apa yang Ibu harapkan dari observasi ini nanti? Yang saya harapkan setelah observasi ini dapat menambahkan wawasan, menambahkan pengalaman dalam pembelajaran yang lebih baik, mengupgrade diri untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik, yang berdiferensiasi kepada siswa sehingga dapat mengerti bagaimana pembelajaran yang beragam untuk siswa. Berarti di sini kita selain berbagi informasi juga mengupgrade diri ya Ibu ya. Bagus sekali mengupgrade diri karena kan sekarang kan sudah merdeka belajar ya Ibu ya. Jadi kita memang harus lebih meningkatkan mutu pembelajaran kepada siswa ya Ibu. Nah ini nanti materi apa Ibu yang akan Ibu bawakan? Materi yang akan saya bawakan nanti Ibu sejarah Indonesia itu dengan tema situasi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Orde Lama. Tujuan pembelajarannya apa Ibu? Ya, adapun tujuan pembelajaran saya pada saat itu yang pertama itu Bu, siswa dapat mendeskripsikan sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat memahami sistem politik pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi pembebasan Irian Barat pada masa Orde Lama. Berarti ada 4 poin ya Bu ya untuk tujuan pembelajarannya di sini. Jadi Ibu persiapan apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Di sini apa persiapan yang sudah Ibu lakukan ini? Persiapan yang sudah saya lakukan yang pertama itu adalah menyiapkan RPP, menyiapkan LKPD, dan menyiapkan lembar evaluasi siswa, dan menyiapkan media pembelajaran seperti Infocus, karton untuk kegiatan belajar kelompok siswa, dan asesmen evaluasi sesuai dengan bakat dan minat siswa. Oke, berarti di sini untuk persiapan yang akan Ibu lakukan sudah ada perangkat pembelajaran ya Bu, ada RPP, ada LKPD, evaluasi, lengkap ya Ibu, lengkap sekali Ibu. Nah, bagaimana Ibu kalau ini kan siswa beragam-ragam ya, tingkat pemahamannya. Nah, bagaimana Ibu mengatasi ataupun strategi, model ataupun metode apa yang akan Ibu gunakan untuk mengatasi siswa yang kesulitan dalam pembelajaran Ibu? Ya, sebelumnya sebelum memulai pembelajaran, saya harus mengetahui bagaimana kondisi dan keberagaman siswa di kelas. Yang sebelumnya sudah dilakukan yang namanya tes diagnostik. Itu ada yang memiliki kemampuan kinestetik, kemampuan visual, dan kemampuan auditori. Nah, dari hasil tes itu kita bisa memetakan kemampuan dan keberagaman siswa, dan kita akan mengaplikasikan pembelajaran yang berdasarkan kepada Merdeka Belajar. Dan saya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat siswa, dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan siswa, dan mereka akan dibuat belajar per kelompok. Bagus sekali Ibu. Berarti di sini rencana-rencana yang akan Ibu lakukan nanti
sewaktu saya mengobservasi ya Bu ya, berarti di situ Ibu menerapkan strategi, model, metode. Di situ ada berdasarkan kesiapan siswa ya Ibu, berdasarkan juga minat siswa. Nah tentunya di sini tadi seperti Ibu sampaikan ada di sini saya lihat diferensiasi pembelajaran dalam kata. Ibu sudah dalam rencana ini Ibu akan menerapkan di situ ada penyampaian bisa dengan poster ya Bu ya. Tadi Ibu bilang ada menyiapkan poster, juga ada menyiapkan fokus ya Bu ya. Bagus sekali Ibu, mudah-mudahan di sini Ibu bisa melaksanakan rencana-rencana aksi Ibu ya Ibu. Nah di sini kira-kira Ibu siapa yang mengingatkan Ibu ataupun siapa nanti yang akan membantu Ibu untuk melakukan pembelajaran ini gitu. Siapa kira-kira yang membantu? Ya, yang akan membantu saya nanti itu adalah teman sejawat atau rekan guru, juga ada siswa juga nanti akan membantu. Nanti rekan sejawat di MGMP dulu lah berarti Iya, Ibu ya. MGMP. MGMP rekan sejawat. Nah nanti kalau misalnya perlu bantuan saya juga bisa membantu ya Ibu. Oke, ini kapan ini akan kita lakukan ini Ibu, praktek seperti si coaching ini? Kita bisa melakukan sekarang juga. Berarti hari ini ya Bu ya, Iya. jam yang terakhir ya Bu ya. Nah, berarti Ibu sudah melengkapi semua persiapan-persiapannya ya Bu ya. Bisa ya, kita bisa langsung untuk praktek observasinya. Oke, baiklah Ibu. Di sini nanti setelah kita observasi, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi bagaimana tanggapan-tanggapan ataupun masukan-masukan pasca observasinya Ibu ya. Iya, baik. Semoga Ibu Nurmala bisa melaksanakan rencana-rencana aksi yang sudah Ibu jabarkan tadi. Iya, insya Allah. Ya, terima kasih Bu Nurmala. Iya, sama-sama Ibu Susi. Semoga kita akan memanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Sehat? Masih bahagia kan? Ya. Nah, Miss Mala hari ini akan membawakan materi lanjutan ya sejarah Indonesia pada hari ini, hari Selasa, minggu pertama kita ya. Nah, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang sebelumnya mengenai masa demokrasi liberal. Jadi minggu lalu Miss sudah menyampaikan materi pemahaman mengenai politik pada masa demokrasi liberal. Jadi sebelum Miss melanjutkan ya ke pembahasan berikutnya, nah Miss mau absen dulu ya. Miss mau periksa kehadiran kalian semuanya. Oke? Jaidan hadir? Hadir. Anugrah Nur Salim? Oke, bagus. Sehat? Oke. Dedi Sah Tegen? Hadir hari ini, nanti bisa memberikan informasi, materi, dan pembahasan kita yang hari ini untuk ke kawan-kawan yang tidak hadir ya. Titip salam Miss. Dan kalau ada tugas, tolong dikasih tahu juga, sampaikan informasinya, terkhusus ketua kelas sama sekretaris. Oke, kita masuk ke pembahasan materi sejarah Indonesia di masa demokrasi liberal. Pertemuan sebelumnya, Miss sudah sampaikan sama kalian pembahasan bagaimana situasi politik pada masa demokrasi liberal. Pasti anak-anak Miss sudah ada yang paham mengenai materi kita yang sebelumnya. Jadi di sini Miss minta 1 atau 2 siswa anak Miss yang bisa memberikan atau mereview kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Ada yang bisa angkat tangan? Oke, Rigali. Ada lagi? Oke, Feby. Ya, pertama ke Rigali dulu ya. Rigali, materi apa yang bisa kamu review kembali dari pertemuan kita yang sebelumnya? Pertemuan
pertemuan kita sebelumnya itu kan demokrasi liberal. Iya, membahas demokrasi liberal. Saya mengartikan demokrasi liberal itu adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Berarti sistem pemerintah yang menganut kebebasan individu setiap masyarakatnya, setiap warganya. Cukup? Cukup. Bagus, cerdas. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Rizal. Di masa liberal nih ada 7 kabinet. Pertama ada kabinet Nasir, Sukiman, ada kabinet Wiloko, kabinet Ali Satromijoyo, Burhanuddin Harahap, Ali Satromijoyo II, sama yang terakhir kabinet Juanda Mis. Iya, cerdas. Jadi ini harapkan untuk anak-anak Miss yang lainnya, ya, sama seperti Feby dan Rigali, Miss yakin dan percaya bahwa anak-anak Miss sudah paham mengenai situasi pada masa demokrasi liberal dari segi politik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas, ya, tema pembahasan kita adalah situasi masyarakat di Indonesia pada masa demokrasi liberal dan selama masa Orde Lama. Jadi kita akan membahas bagaimana sih Miss situasi masyarakat Indonesia dalam segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mulai dari pasca kemerdekaan Indonesia sampai Orde Lama, ya, kita masih membahas Orde Lama. Oke, untuk pertemuan ini kita akan lanjutkan itu di bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal, ya, bidang politik pada masa demokrasi terpimpin, bidang ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, dan ayo satu lagi, peristiwa pembebasan Irian Barat. Nah, inilah tujuan pembahasan kita, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu, ya, kita akan mendeskripsikan sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal, ya, dan kita akan mendeskripsikan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, ya, mendeskripsikan sistem politik pada masa demokrasi terpimpin, dan yang terakhir kita akan membahas, ya, mengenai pembebasan Irian Barat. Jadi Miss akan bentuk 4 kelompok, ya, setiap kelompok akan mendapatkan satu tema pembahasan. Nah, Miss ada nih, kita ada 4 kartun, ya, ada 4 karton. Miss akan membagikan setiap kelompok satu karton, ya. Ini Miss tunjukin kelompok 1, ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2 sesuai dengan bentuk tempat duduknya, ya, dan ini kelompok 3 untuk kelompoknya Feby. Nah, jadi ini langsung tentukan tema pembahasan setiap kelompok, ya. Untuk kelompok 1, ya, kalian mengenai sistem politik pada masa demokrasi terpimpin, ya. Kelompok Atala, ya, sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Untuk kelompok 2 ini kelompoknya Lala, ya. Kelompok Lala membahas sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal, ya. Untuk kelompok 3, kelompoknya Rigali, kalian membahas sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, ya. Yang ini tadi pada masa demokrasi liberal, kelompok 2. Yang kelompok 3 sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Dan kelompok 4 yang terakhir, ya, kalian membahas mengenai pembebasan Irian Barat. Gerakan Benteng ini didasari oleh gagasan-gagasan pentingnya yang mengubah struktur ekonomi
kolonial menjadi ekonomi nasional. Ya, yang dulunya ekonomi Indonesia itu berbasis Dewara saya. Kabut bisa loh, binatang loh, badan sini kau. Gimana caranya? Lebih gendut sebelumnya. Jadi shaming ya. Akibat perjuangan Indonesia dan dukungan forum internasional, pada Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Usaha pembebasan Irian Barat di bidang militer. Dalam rangka persiapan militer untuk merebut Irian melalui jalur konfrontasi, pemerintah Indonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya, senjata diharapkan diperoleh dari negara-negara blok barat, khususnya Amerika, tetapi tidak berhasil. Kemudian usaha pembelian senjata dialihkan ke Uni Soviet. Pada Desember 1960, Jenderal Nasution bertolak ke Moskow untuk mengadakan perjanjian pembelian senjata. Jadi kami dari kelompok 2 telah membuat hasil karya dengan judul Sistem Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal. Nah, secara singkat akan dijelaskan oleh teman saya Mutia Putri. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya memberikan kebebasan kepada rakyat dalam. Anak-anak bagi yang mau bertanya silakan ada. Saya Miss. Oke, silakan. Masalah? Saya ada yang kurang paham Miss tentang materi Miss jelaskan tadi tentang Ya, apa itu Atalah? demokrasi liberal di apa? Gunting Syarifuddin dan nasionalisasi di Jafas Band Miss. Ya. Dan saya kurang paham Miss. Iya. Jadi kamu bertanya mengenai tujuan dari Gunting Syarifuddin dan nasionalisasi di Jafas Band. silakan Lydia. Untuk Gunting Syarifuddin itu saat itu Indonesia mengalami merosotnya keuangan karena kita saat itu baru merdeka gitu kan. Saat itu kita mengalami defisit keuangan sebesar 5,1 miliar. Jadi saat itu Indonesia melakukan pemotongan uang. Saat itu Indonesia melakukan kebijakan pemotongan uang dari yang 2,50 menjadi 1,25. Terima kasih. Dan untuk nasionalisasi Java Bank, tujuan nasionalis ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor dan untuk serta melakukan penghematan secara drastis untuk negara kita. Ya, terima kasih ya Lydia ya. Kasih tepuk tangan untuk Lydia semuanya ya. Untuk pertemuan kita hari ini, Miss sangat senang untuk refleksi kita hari ini. Miss sangat senang dan Miss harapkan kalian juga senang. Dan kalian hari ini sangat cerdas, aktif, kreatif, dan inovatif. Juga kalian dapat menciptakan hasil pembelajaran melalui diskusi kelompok dan presentasi kelompok tadi. Selanjutnya Miss akan kirimkan untuk refleksi ke grup kita melalui link yang akan Miss kirimkan. Jadi Miss harapkan setiap kalian, setiap anak-anak Miss bisa mengisi refleksi melalui link yang Miss kirimkan di grup masing-masing, di grup kita ya Nak ya. Jadi setiap anak-anak wajib mengisinya masing-masing. Demikianlah Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Agustina dari SMA Swasta Al-Azhar Medan, CGP 85, Kota Medan. Nah, di samping saya ada Ibu Nurmala selaku guru sejarah dari SMA Swasta Al-Azhar Medan, dan samping saya lagi ada Ibu Sherly Parindureti selaku pengajar praktik saya. Oke, assalamualaikum Bu Nurmala. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat.
belajar kelompok dengan baik. Ada beberapa anak yang memiliki karakter yang tidak bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik, dengan lancar, karena dia memiliki karakter yang mungkin pemalu, jadi dia kurang bisa berbaur dengan kawan-kawannya. Di situ hambatan, dan masih banyak lagi karakter siswa yang beragam yang memang harus kita lebih paham dan harus mencari model metode pembelajaran yang memang sesuai dengan karakter siswa yang beragam lainnya. Oke. Nah, berarti kesulitan atau hambatan yang Ibu peroleh di situ karakter yang beragam ya. Sehingga Ibu harus menyesuaikan dengan strategi mana nih pembelajarannya. Kalau begitu Bu, apa sih rencana tindak lanjut Ibu terkait dengan masalah yang Ibu hadapi tersebut? Iya, insya Allah rencana tindak lanjut saya dalam proses pembelajaran nanti, saya akan mengupgrade diri, mencari lagi lebih metode dan model pembelajaran yang bisa diterapkan di kelas dengan berbagai macam karakter siswa yang beragam. Dan saya juga akan membiasakan diri juga untuk bisa menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang efektif, mulai dari kegiatan pembuka sampai kegiatan penutup, itu sesuai dengan rencana pembelajaran di kelas yang dilanjutkan. Oke, bagus sekali rencana Ibu untuk kedepannya. Mudah-mudahan Bu Mala bisa melaksanakannya ya. Tentunya mulai dari jangan lupa berdoa nih ya Bu ya. Terus melakukan ice breaking ini supaya tidak membosankan ya anak-anak, lebih mengupdate diri tadi seperti yang Ibu sampaikan, juga pembiasaan baik lainnya Ibu ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Mala. Saya ucapkan mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat demi memajukan anak bangsa. Amin. Oke. Ya, terima kasih Bu Susi dan Ibu Malan. Setelah saya lihat dan saya supervisi tentang terkait praktek coaching, saya lihat di sini sudah bagus sekali ya. Terutama Bu Malan mengatakan referensi dia doa. Memang kadang-kadang doa ini sepele, tapi kadang bisa lupa kita ya kan. Nah, itu adalah mengidentifikasi teknik pembelajaran dia yang kurang seperti itu. Nah, kemudian Bu Mala mengatakan, oh iya Bu, saya kayaknya kurang ice breaking. Memang tuh ice breaking tuh butuh sih di dalam pembelajaran. Nah, ice breaking tuh bisa kita lakukan dengan mindfulness mungkin, atau dengan bermain game mungkin, itu banyak ya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwasannya identifikasi permasalahan Bu Mala adalah doa dan ice breaking. Nah, kemudian hambatan Bu Susi mengatakan hambatan dalam penerapan pembelajaran di kelas apa? Ternyata di dalam metode kelompok ada beberapa anak siswa yang tidak bekerja sama. Faktornya mungkin ada pemalu. Memang pasti kita jumpai di dalam kelas ya, hambatan-hambatan itu. Nah, pastinya dalam hambatan itu, ini hambatan pasti akan harus kita selesaikan, ya kan? Nah, rencana aksinya apa? Bu Mala mengatakan saya harus upgrade diri nih, gitu. Upgrade diri udah mencari metode, strategi pembelajaran yang mungkin bisa menarik perhatian siswa di dalam kelas seperti itu. Jadi saya sebagai pengamat di sini mengatakan bahwasanya praktek coaching yang Ibu lakukan Bu Susi dan coachingnya adalah Ibu Mala sudah terlaksana dengan baik. Luar biasa Ibu Susi, semoga nanti kedepannya selalu